Tahukah saudara kenapa saya sering menceritakan kepada saudara hal-hal kecil, mujizat-mujizat kecil yang Tuhan lakukan dalam hidup saya? Perhatikan perkataan saya ini. Jadilah orang yang gampang taat sama Tuhan. Jangan susah disuruh taat. Saya tuh belajar sekali dari Daddy Gio, saudaraku, Pastor E.A. Adeboye. That's the reason saya, again, tiap tahun saya akan pergi ke sana. Dia tuh pernah ngomong dan itu menyentuh hati saya. Aku nih orang yang gampang taat sama Tuhan. Disuruh duduk, aku duduk. Disuruh berdiri, aku berdiri. Disuruh jalan, aku jalan. Ada orang di sini ya, disuruh Tuhan duduk. Kenapa Tuhan? Kenapa kok duduk? Kenapa enggak berdiri? Nah, betul? Ya suka-sukanya Tuhan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kadang kita ini mau-maunya sendiri, enggak terjadi seperti yang kita mau, kita marah. Untuk saudara bisa dengar-dengaran sama instruksinya Tuhan. Saya sudah pernah ngomong ini berkali-kali saudaraku. Untuk saudara berani taat terhadap yang besar, enggak mungkin kalau enggak belajar taat yang kecil-kecil. Pada waktunya yang besar itu datang, saudara enggak punya God. Apa God itu GUT saudaraku. Enggak punya keberanian tuh untuk jalan. Saya pernah menceritakan saudara bagaimana pada saat harga minyak naik kenceng, saya disuruh Tuhan tiba-tiba borong minyak. Kalau hanya untuk beli minyak, saya enggak berani taat sama Tuhan, mana saya berani loh saudara nanti kalau disuruh hal yang besar. Ini cuma urusan minyak. Pastor lah kalau salah gimana? Ya saudara rugi gitu aja tuh, beres. Tapi setidaknya saudara melatih ketaatan saudara kepada Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang mau aminnya boleh lebih keras lagi. Tapi even ya saudara perhatikan ini. Sementara saya ngomong gini, ada di dalam hati saudara yang ngomong, tapi kan Pastor. Pastor Obaja ya saudara, momen di mana Pastor Obaja itu menyekolahkan Pak Jonathan saudaraku ke Amerika. Tiba-tiba out of nowhere Tuhan tuh suruh Pastor Obaja habisin uang rupiahnya, belikan ke dolar. Itu momen ya saudara, gak ada angin, gak ada hujan. Orang-orang tuh pada pikir Pak Obaja itu aneh-aneh aja, kenapa borong dolar. Tapi tanpa diketahui itu momen di mana dolar dari 2.500 jadi 15.000. You will not gonna be able to follow segede itu kalau saudara gak learn from the small thing. Bunita, yang di Alkitab itu golden period seperti apa nih yang ada? Contohnya simple kok saudaraku. Dan ini sekali lagi keluarga Allah tahu ini ya, jangan copy paste. Sudah by now saya terus-menerus mendengungkan itu. Tuhan itu berurusan dengan setiap kita beda-beda. Jangan copy paste. Momen yang ditulis golden moment di Alkitab itu tembok Yeriko saudara. Specific instruction, specific time, specific people. Itu perhatikan saudara. Karena Yosua taat, itu terobosan besar terjadi. Golden period datang saudaraku, Yosua masuk ke tanah perjanjian. Itu belum tentu akan datang 2 kali saudara. Itu mau nangis darah seperti apapun ya Yosua, itu belum tentu terulang. Makanya kenapa saya sering ngomong, deket yuk sama Tuhan, jangan cuman kalau ada butuh doang baru cari Tuhan. Karena dibutuhkan nanti saudara. Poin keempat saya akan berbicara, saya akan kuliti mengenai hal ini dan itu menarik sekali. Poin keempat saya akan berbicara, why? Saudara datang ke gereja itu bukan karena cuman cari berkat doang, terlalu kecil. Ya ampun saudaraku. Bunita kenapa kok sampai jengkel? Ya habisnya saudara dapatnya jadi kecil banget gitu. Banyak orang salah paham. Nanti dengerin ya saudaraku Instagramnya Pak Jo kemarin ya. Pak Jo mengupas tentang pro kontra persepuluhan tuh.
Saya mendengarkan itu ya, wow, I'm so blessed. Orang tuh banyak miss the real point. Masalah utamanya bukan di persepuluhannya. Pak Jo kemarin ngomong dan itu menyentuh hati saya sekali. Saudara. Orang bisa nggak bilang nyuruh nggak ngasih persepuluhan, tapi dari hati yang pelit. Loh coba, bisa nggak? Bisa juga nggak saudaraku? Orang nyuruh ngasih persepuluhan, tapi dari hati yang mau memanfaatkan. Berarti poin utamanya kan bukan persepuluhannya toh, tapi apanya? Nah, mau suruh persepuluhan, mau suruh nggak persepuluhan, orang yang nyuruh persepuluhan juga bisa hatinya nggak bener. Orang yang nyuruh nggak ngasih persepuluhan, memangnya nggak bisa hatinya nggak bener. Sih, orang mempermasalahkannya akhirnya cuma urusan persepuluhannya doang, tapi bukan itu. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Boleh ya? Boleh ya, senggol kiri kanan, katakan yuk, jadi orang Kristen yang bijaksana, jadi orang Kristen yang berhikmat, jadi orang Kristen yang dewasa. Balik lagi ya, saya tarik lagi ya, saudaraku, saya tarik lagi. Ada satu momen di dalam Alkitab, Tuhan itu nyuruh bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tuhan ngomong sama Musa, go, masuk. Musa ngutus 12 pengintai, bukan itu yang jadi masalah saudaraku. Tapi ketika 10 pengintai yang lain balik, mereka ngasih laporan yang salah. Mereka ngomong, Musa, jangan masuk, kita kayak belilang, nanti diinjek. Jangan masuk. Yang ngomong hanya 2 orang saja, Yosua Kaleb ngomong, Tuhan sudah menyuruh kita, pastilah dia akan menyertai kita. Tapi bangsa itu mendengar 10 pengintai. Mereka nggak masuk, coba kita buka ayatnya. Bilangan yuk, kita lihat saudaraku. Ini saya tuh pernah ngalami momen yang seperti ini ya saudaraku. Itu menyesalnya seumur hidup saudara. Bilangan 14 ayat 39 sampai 45 saudara. Bilangan 14 ayat 39 sampai 45. Saya bacakan ayat 39, bantu saya baca ayat 40. Kita bergantian sampai ayat 45. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Ayat 40 yuk, 23. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Saya ajak saudara memperhatikan ayat ini ya saudara. Lihat nih, Tuhan ngomong, kamu udah terlambat. Kamu enggak dengar instruksiku, bye-bye. Kamu enggak bisa masuk tanah perjanjian. Alkitab ngomong, mereka tuh sedih banget. Saudara bisa melihat enggak, saking sedihnya mereka, ayat ini ngomong, bangunlah mereka pagi-pagi. Saudara bisa melihat? Sekarang mereka ini baru sadar, now is the time gitu. Sampai-sampai mereka bangun pagi-pagi, sekarang mereka ngomong, aku siap. Sekarang aku siap. Mereka ngomong, aku akan maju ke negeri yang difirmankan Tuhan. Nah tapi coba lihat saudaraku. Kita lanjut nih, ayatnya yang ke-41. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil.